Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mengenai proses berhijrah. Jadi teman saya itu ada yang baru saja memakai hijab dan dia masih memilih gaya yang nyaman untuknya. Akan tetapi beberapa temannya yang sudah terlebih dahulu berhijab kerap kali mengkritiknya akan pakaiannya yang dianggap masih kurang cocok. Sehingga teman saya ini merasa selalu salah dalam memilih gaya pakaiannya. Untuk menyikapi hal tersebut, enaknya bagaimana ya? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat hikmah. Itu dia Pak Ustadz pertanyaannya, bagaimana cara kita belajar agama dengan baik dan nantinya bisa hijrah nih Pak Ustadz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, agama dalam bahasa Arab itu ad-din. Maka ada ayat lakum dinukum waliyad-din, kan gitu. Ada lagi inna dina indallahil Islam. Itu ad-din, agama. Dalam Indonesia jadi agama. Agama ini diambil dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama merusak. Berarti orang yang belajar agama atau orang yang beragama, orang yang tidak akan mau merusak. Makanya kenapa bunuh diri nggak boleh, pakai narkoba nggak boleh, karena itu merusak, gitu ya. Belajar agama ini pada intinya adalah bagaimana kita jadi manusia bermanfaat. Tapi kan ada tahapan-tahapannya. Itulah kenapa kalau di pesantren sudah diatur tuh silabusnya. Tahun pertama pelajaran dasarnya A, B, C, terus nanti makin tinggi, makin sulit. Yang pasti secara garis besar ada 3 ilmu agama. Pertama ilmu akidah, keyakinan kepada Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua ilmu syariah. Syariah ini ilmu ibadah, mengatur tata cara sholat. Kenapa ada perbedaan cara dalam tata cara sholat? Kenapa taraweh ada yang 2-3, ada yang 11. Subuh ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Kenapa tahiyat ada yang lurus, ada yang goyang-goyang gitu ya. Itu namanya syariah, fikih. Nanti ada 4 pandangan mazhab di situ. Ada Imam Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Nanti yang paling puncak itu belajar akhlakul karimah, belajar etika. Jadi ini 3 inti dari agama ini. Jangan sampai kita terjebak fokus pada belajar akidah. Ini filsafat. Wah, mencari Tuhan, tapi nggak sholat, dicari itu Tuhan, gitu kan? Akhirnya justru membuat akidah itu jadi cacat. Maka ketika orang rindu dengan Tuhannya, Allah sudah menyiapkan syariahnya, sholat. Maka temuilah dan berdialoglah dengan Allah melalui sholat yang minimal 5 waktu. Akidahnya ditancapkan kuat, asluha tsabitun fil ardi, akarnya menancap di bumi. Akidah harus kuat, Bang. Syariah itu ibarat batang pohon. Jadi jangan berharap batang pohonnya ini kuat kalau akarnya aja nggak kuat. Nanti buahnya itu adalah akhlakul karimah. Abang nanam pohon pisang, ya. Yang ditunggu apanya sih ujung-ujungnya? Buahnya. Berarti orang belajar agama itu ada satu yang ditunggu banyak orang, akhlakul karimahnya. Orang yang paham agama ya dia rendah hati, nggak sombong, nggak mau nyakitin hati orang lain, menghargai perbedaan gitu kan. Makanya kenapa dalam agama Islam itu ada namanya sufi. Sufi itu artinya betul-betul hati yang bersih. Contoh, Robiatul Adawiyah adalah orang yang masih muda, perempuan dari Mesir. Dulu kerjaannya dia menjual diri ke raja-raja, ke sultan-sultan. Sampai di umur 40 kok dia capek, ngerasa hidup ini nggak ketemu ujungnya. Nah, bertemulah dia dengan titik balik yang akhirnya dia mengasingkan dirinya, dia kholwat, dia menyendiri, dia mengintrospeksi diri, dan dia selalu rindu dengan Tuhan dan Rasulullah SAW. Nah Pak Ustadz, terkait hijrah nih, kadang ada nih ya, maaf nih Pak Ustadz, misalkan dia ngikut-ngikut tren aja nih, ngikut temennya pakai hijab, tapi terus 1-2 bulan kemudian nggak kuat, copot. Nah itu dosa nggak tuh Pak Ustadz? Ya sebenarnya sih yang perlu kita persiapkan kalau mau pakai hijab itu ya mental sama amal perbuatan dulu gitu ya. Karena hijab ini kan tanda orang lebih baik. Seorang wanita ini ditandakan ingin menjadi wanita solehah dengan berhijab. Cuman jangan jadi kesan
berhijab itu seakan-akan sesuatu yang bisa dibongkar pasang. Hijab ini kan masuk dalam syariat ya. Dituntun oleh agama Islam untuk menutup aurat. Jadi saran saya buat teman-teman hikmah ketika mau berhijab, coba pikirkan matang-matang, niatkan karena Allah. Jangan berhijab karena maaf pisah sama suami, lepas. Jadi kesannya kok berhijabnya cuma karena suaminya gitu. Ini mohon maaf ya. Ada orang yang berhijab karena memang kerja pakai hijab, nggak di luar, kalau keluar kantor hijabnya copot misalnya gitu, atau sebaliknya gitu. Jangan, tapi niat karena Allah. Jadi hijrahkan hati kita, bukan hanya hijrahkan kostum dan pakaian, hijrahkan hati. Mau nanti ada masalah pisah sama suami, mau harus keluar dari kantor kek, mau apapun alasannya, ketika lillahi ta'ala, dia udah nggak peduli tuh sama apapun penilaian dunia. Yang dia cari cuma Allah. Ya, dengan kita belajar agama nih Pak Ustadz, kita juga bisa menentukan arahnya mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang buruk gitu ya. Dan setiap menjalankan kehidupan pasti ada cobaannya nih Pak Ustadz. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana menerima cobaan yang baik dan juga insya Allah akan mendapatkan berkahnya. Tetap di Hikmah di Balik Kisah.